は夜みだAssalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku. Seperti biasa aku mau share lagi rutinitas harian aku di rumah. Oh ya, kabar kalian gimana? Sehat-sehat ya semuanya. Ini aku habis belanja sedikit di Swalayan. Itu aku beli roti, aku beli tepung pondan karena pengen bikin kue sponge gitu yang pandan. Dan aku juga beli telur karena stok telur di rumah udah habis ya, tinggal 1 biji. Dan ini aku ngeluarin dus yang aku pakai tadi pas belanja. Biasanya kalau aku naruh dus di belakang ini tahu-tahu udah hilang aja karena ada yang ngambil. Dan lanjut teman-teman, ini aku mau masukin sedikit belanjaan yang tadi kan, tapi sebelumnya aku mau beresin kulkas dulu karena acak-acakan kulkas aku tuh nggak tahu deh. Akhir-akhir ini tuh aku memang males banget buat ngejaga kerapian kulkas ya. Kalau mau naruh barang tinggal taruh aja gitu. Gak ngerti kenapa, mungkin lagi ya males lah, karena nggak selamanya ya kita tuh bisa jadi rapi. Terus nggak ada saatnya memang pengen satset, nggak mau yang terlalu well prepare gitu, apa-apa harus rapi gitu, enggak lah. Aku juga manusia biasa yang punya keterbatasan. Jadi ada saatnya dimana ya udahlah, aku sengajain acak-acakan atau memang aku diemin dulu, baru nanti pas udah lagi semangatnya balik buat beresin, aku beresin kayak sekarang nih. Aku beresin semuanya, meskipun nggak yang jadi kelihatan rapi banget, minimal ya jadi nggak seacak-acakan seperti awalnya. Atau ya sedikit enak dilihat lah mungkin teman-teman. Oke, sekarang tanggal berapa sih? Aku tuh sampai nggak tahu tanggal loh teman-teman. Ini udah masuk tanggal 20-an belum sih? Rasanya apa ya? Tahu-tahu udah tanggal segini, tahu-tahu udah akhir bulan gitu. Ya nggak kerasa juga sih, karena kan sejak aku di rumah ya, maksudnya kalau dulu tuh masih kerja setiap hari tuh kan aku bikin report ya, daily report. Pagi-pagi tuh aku kirim report ke kantor, maksudnya nggak cuma kantor, senasional malah kan. Dulu aku kerjanya di head office, jadi aku tuh tahu tanggal berapa. Terus nggak tahu tanggal merah itu pasti tahu banget. Kalau sekarang dan bahkan sejak aku berhenti kerja itu aku sama sekali nggak notice nanti tuh ada tanggal merahnya kapan gitu. Bahkan sekarang aku nggak ngerti juga tanggal berapa gitu. Tapi kalau untuk hari aku tahu hari ini hari apa gitu, karena kan sejak Kila sekolah juga kan, Kila sekolahnya harus ada seragam-seragamnya kan, jadinya pasti hafal lah teman-teman hari apa, seragamnya apa. Tapi untuk tanggal udah pasti kadang-kadang aku nggak tahu, makanya harus lihat contekan dulu. Even nggak punya kalender pun ya minimal di handphone ada kan gitu teman-teman. Ya aku berharapnya sih mudah-mudahan tanggal gajian segera datang ya, karena ternyata dompetnya sudah menipis teman-teman. Nah, sambil aku beresin dapur sebelum aku bikin kue, aku juga mau cerita tentang apa ya, perjuangan membangun rumah ya. Meskipun belum selesai, belum pasang pagar, belum rapi-rapi depan, belum rapi-rapi taman, ditambah masalah bocor di rumah, di bagian kamar bawah, dua-duanya itu masih belum benar sampai dengan sekarang. Jadi satu pengalaman yang luar biasa sih. Jadi intinya kalau teman-teman mau membangun rumah itu harus disiapin banget gitulah. Harus ada dana darurat, dana tuh yang dibukukan untuk nanti di akhir setelah pembangunan rumah selesai. Karena kalau teman-teman semua habiskan dananya di awal, itu nanti akan kerepotan di masa selesai pembangunan gitu. Yang aku rasain tuh seperti itu sekarang. Jadi apa ya, tapi rata-rata memang kalau orang habis bangun rumah tuh memang mengawali tabungan atau
finansialnya tuh start dari nol lagi sih teman-teman. Kayak aku sekarang tuh bener-bener aku harus mengawali semuanya tuh dari nol lagi. Roda itu kan berjalan teman-teman ya, tapi minimal di balik itu semua aku sudah mempunyai mental yang cukup kuat sih untuk menghadapi kondisi yang sekarang ya, nabung dari nol lagi dan lain sebagainya. Sebagian teman-teman yang mungkin pernah merasakan di posisi aku juga tahu, oh iya memang kalau habis ngebangun rumah tuh suka habis-habisan gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah permudah dan mudahkan rezeki kita selalu, finansial juga insya Allah jadi jauh lebih sehat lagi. Ya seiring berjalannya waktu dan disertai ikhtiar, mungkin ya semua akan kembali ke masa tenangnya lagi, amin. Oke, untuk bikin kue nih teman-teman, balik ke aktivitas ya. Tadi aku tuh ngocok 3 butir telur, aku kocok selama 2 menit. Terus habis itu aku juga tambahkan tepung pondannya dan mentega cair ya. Untuk resepnya ya ikutin ini ya, cara-caranya aja di balik kemasannya. Aku tuh pengen yang simpel-simpel aja, nggak mau bikin yang pakai resep sendiri karena tidak mahir teman-teman ya, masih belajar untuk hal baking dan ya seadanya aja. Untuk wadahnya ini aku pakai wadah muffin yang bekas kemarin aku, bukan bekas sih, sisaan yang bekas aku masak brownies kemarin. Ini tuh adonannya dibanding yang brownies kemarin itu yang sekarang jauh lebih encer sih aku rasain. Ini perdana nih aku bikin sponge cake pandan dari Pondan ya. Aku kira bakal mekar banget ya, ternyata enggak, malah kayak bolu bantet gitu teman-teman. Nah yang aku expect akan bantet itu brownies kemarin kan, itu malah ngembang loh yang brownies itu. Aku nggak ngerti deh salahnya di mana. Aku kan cuma disuruh buat nambahin telur dan mentega kan. Sudah dijalani, tapi ternyata yang ini malah jadi bantet. Tapi anehnya Abikila lebih suka yang ini dibanding yang brownies. Yang ini tuh kan jadi hasilnya tuh jadi jauh lebih kering, luarnya garing gitu. Nah Abikila tuh suka banget kue-kue yang luarnya garing. Nah kayak gini aku cukup tambahkan choco chips aja. Tadinya mau keju, cuman aku males buat ngeparutnya karena ini tuh udah sore teman-teman. Jadi ini aktivitas aku di sore hari menjelang malam. Tuh, aku panaskan dulu ya tadi sebelumnya ovennya selama 15 menit dan karena aku bakar kuenya pakai api atas bawah suhu 150 derajat selama kurang lebih 40 menit. Dan teman-teman bisa lihat setelah aku pak ya bikin kue yang tidak serepot banget itu karena cuman pakai tepung instan, tetap aja cucian itu banyak. Nggak ada yang ini bekas makan siangnya teman-teman, belum aku cuci, sekalian aja deh. Soalnya sekarang itu aku kayaknya lebih suka numpukin sebentar dulu cucian biar agak banyakan, baru aku kerjain, biar abis udah dicuci semua itu langsung aku keringin pakai UV dish dryer itu ya gitu. Tapi kalau lagi rajin ya dikit-dikit ada yang kotor aku cuci gitu teman-teman. Cuman karena kemarin lagi kurang rajin dan aku juga kondisi itu lagi lemes banget. Seharian itu Bekasi hujan kemarin itu teman-teman. Jadinya entah ya bawaannya tuh jadi lemas. Aku tuh sempat tidur siang 2 jam juga, bangun tidur juga kayaknya kurang segar. Makanya tenaga tuh kayak yang terforsir banget. Padahal kalau lagi hujan itu kan memang bawaannya tuh pengen yang anget-anget gitu ya. Cuman sayangnya jadi bikin mood aku tuh malah ngedrop kemarin. Tapi ya sedrop-dropnya mood ngeliat cucian sebanyak ini ya mau gak mau harus dikerjain ya. Oke teman-teman, bulan Februari depan tuh ada libur ini ya, libur kejepit ya, tanggal merah gitu teman-teman. Kalau nggak salah sih dari hari Kamis tuh, Jumatnya ada cuti bersama apa? Aku nggak tahu tuh mau kemana. Kalau ke Cianjur kayaknya enggak sih. Aku nggak mau terlalu sering repotin mama. Kemarin kan aku pulang di tanggal berapa tuh? Awal Januari ya. Itu cukup lama aku pulang seminggu. Untuk Februari nanti kayaknya nggak pulang ke Cianjur dulu deh, biar nanti menjelang mau puasa mungkin baru pulang ke Cianjur lagi. Karena puasa juga kurang lebih di tanggal 11 Maret.
kalau aku lihat keputusan dari organisasi Muhammadiyah ya, karena aku maksudnya dari keluarga aku tuh keluarga Muhammadiyah, jadinya kalau mengawali puasa itu ya sesuai dengan yang sudah diperhitungkan melalui metode itu ya yang biasa Muhammadiyah pakai gitu. Kalau nggak salah metode hisab, teman-teman. Koreksi kalau aku salah. Itu di tanggal 11 Maret katanya. Jadi bismillah ya. Kita akan menyambut Ramadan sebentar lagi. Oke, nah ini tuh udah 5:30, di luar tuh kayak masih terang banget. Cuman kalau aku terbiasa kalau udah mau menjelang maghrib meskipun belum gelap, itu aku udah tutupin gorden ya teman-teman. Karena kalau aku udah naik ke atas, udah di kamar tuh suka agak males untuk turun lagi gitu. Jadinya biar aku tutup di awal aja, nanti habis maghrib menjelang isya baru aku turun lagi gitu ke bawah, teman-teman. Dan karena tadi seharian aku nganterin Kila keluar sekolah juga, dan aku belum sempat ngevakum lantai, sekarang baru bisa ngevakum ya di sore harinya. Karena banyak remahan kue juga, Kila habis ngemil, remahannya kemana-mana, di karpet tuh banyak banget, makanya harus divakum biar nggak muncul itu semut. Di rumah aku tuh ya teman-teman, tanahnya itu ya banyak rayap, banyak semut, terus banyak binatang yang kayak kaki seribu loh sekarang. Aku tuh perhatiin sejak musim hujan tuh banyak banget tuh binatang yang kayak ulet tapi kayak kaki seribu gitu, teman-teman. Aku nggak tahu namanya apa sih, itu banyak banget. Sampai aku cek di selokan itu ya, di selokan kecil depan rumah itu banyak banget dia bersarang di situ, dan mereka tuh suka masuk ke rumah, asli deh. Tapi ya karena aku udah keseringan lihat, aku jadi nggak ada rasa takut sih. Kalau misalnya sampai masuk ke rumah, biasanya aku bawa tisu, terus aku tangkep pakai tisu, aku gulung-gulung tisunya, aku buang. Itu banyak banget. Nggak tahu itu apa sih nama hewannya, kayak kaki seribu tapi kayak ulet gitu, teman-teman. Kalau teman-teman tahu bolehlah komen. Aku pengen tahu itu nama binatangnya apa dan beracun atau enggak, soalnya ngeri juga ya, soalnya masuk ke rumah. Dan akhirnya setelah ngevakum untuk lantai 1 nih, ini sekarang aku lagi ke kamar dulu, ngevakum kamar. Seperti biasa kamar juga bocor ya, karena tadi seharian turun hujan. Untungnya tuh udah aku tadangin pakai ember, jadinya nggak yang menggenang di lantai banget lah teman-teman airnya. Entah itu nanti mau dibenerinnya kayak apa gitu ya. Aku pasrah dulu, aku diemin dulu deh sampai aku punya budget khusus, karena pasti lumayan sih buat ngebenerinnya. Kesel banget kalau inget ya teman-teman, kenapa sih bangun rumah itu nggak bisa smooth, nggak bisa sampai sampai beres gitu, nggak ada kendala. Tapi kan nggak mungkin juga, apalagi aku dapet kontraktornya yang kurang amanah ya. Sampai last minute juga seperti itulah. Sudahlah, aku nggak mau bahas lagi. Dan teman-teman, ngevakumnya selesai, ini akhirnya kue aku juga selesai, dan ini udah aku keluarin dari oven. Karena aku juga udah lapar ya, udah sore ini teman-teman, aku belum makan lagi setelah siang tadi makan. Ini aku makan kue aja deh, nggak tahu berapa kalorinya. Tuh agak bantet sih menurutku, cuman mateng kok ini. Dan habis beres-beres, akhirnya aku me time dengan cemilin kue yang aku masak sendiri. Meskipun pakai tepung instan gak apa-apa ya. Dan habis ini videonya selesai. Segitu dulu ya teman-teman. See you on my next video. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum, bye-bye.